Kalau kakak sebelumnya kakak mau minta waktunya ya, mau cari dikit boleh? Oke, kalau kakak mau tahu nama adik siapa ya? Afifah. Afifah ya namanya. Kalau kakak boleh tahu adiknya ada kelas berapa ya? Kelas 4 ini. Kalau kakak boleh tahu nih, mata pelajaran apa yang adik sukai? Wow, bahasa Arab luar biasa ya. Semoga ilmu yang ada dapatkan bisa dikembangkan nanti ya. Oke, kalau kakak boleh tahu nih, guru bahasa Arab di sini siapa sih namanya? Ustazah Esti. Oke, kalau kakak boleh tahu, eh, siapa sih guru favorit adik di SD ini? Ustazah Esti juga. Wow, luar biasa. Berarti pembelajaran dengan Ustazah Esti seru dong. Seru ya. Oke, makasih ya dek. Sebelumnya Bu, saya telah mengganggu waktuku. Saya Siti Viola dari Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya ingin mewawancarai Ibu atau ingin sedikit berbagi bagaimana sih proses pembelajaran yang dilakukan di SD Islam Terpadu. Proses kalau boleh tahu Namanya Cornelia Sulistya, tapi biasa dipanggil sini belajar di kelas 4. kalau saya boleh tahu asalnya dari mana Dari mana? Saya sendiri. Oke Bu, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit tanya jawab, ingin sedikit mewawancarai Ibu. Apakah boleh Pak? Di sini setelah saya melihat tadi dahulu, Bu, ini kan SD Islam Terpadu ya, ini kan mungkin lebih tertulis pada yang keagamaan. Jadi saya ingin menanyakan bagaimana sih cara proses pembelajaran yang dilakukan sehingga anak-anak di sini menyukai pembelajarannya Bu. Oh, gitu. Eh, Proses pembelajaran yang disukai anak-anak. Kalau khusus dalam bidang pembelajaran saya kan belajarnya bidang studinya bahasa Arab, ada juga tafsir dan hadis. Kalau untuk proses pembelajaran mungkin ya mengikuti, pertama kan kita mengikuti kurikulum, kemudian ngikutin materi atau eh, maksudnya apa namanya materi pembelajaran yang saya dengan buku. Mungkin kalau untuk proses pembelajaran sama seperti proses pembelajaran biasanya, palingan yang membuat menarik itu bisa yang membuat murid itu menarik, mungkin dari media yang kita gunakan atau proses pembelajaran. Kalau misalnya, kalau dari pembelajaran saya sendiri, kalau di PA itu kan ada yang belajarnya tentang sejarah, gitu kan, misalnya tentang bagaimana Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau sejarah kita bawakan dengan metode apa namanya ceramah, kan anak kan akan cepat bosan ya. Jadi kita berpikir bagaimana metode dan media. Palingan yang membuat menarik itu metode dan media. Kalau misalkan sejarah, yang paling menarik itu membuat anak-anak itu menarik belajarnya mungkin pakai infografis. Misalnya kita mencarikan film-film yang berkaitan dengan materi gitu. Atau mungkin materi lainnya, misalkan tentang tata cara berguru. Kalau kita menjelaskan di depan, kita yang praktekkan, mungkin anak-anak akan bosan. Nah, kita bisa menggunakan metodenya diskusi, kita buat kelompok kayak gitu. Bagaimana apakah mereka itu sudah pernah berguru atau belum, gitu kan? Nanti baru kita apa namanya diskusi tanya jawab, gitu. Atau menggunakan media lainnya, berupa media gambar atau peta konsep, gitu. Jadi kalau selama saya mengajar di sini, yang membuat anak-anak itu tertarik belajar itu ya dari media atau metode pembelajaran. Berarti
berarti memang harus bisa berpandai-pandai ya kalau kita sudah ya. Ya kalau SD sih memang iya ya, karena anak SD itu kan tipenya cepat bosan. Kalau kita udah bercerita di depan sekitar 5 menit 10 menit itu mereka udah bosan, apalagi mereka sekolahnya sampai sore kan. Kadang materi kalau di jam pelajaran siang itu kadang PR itu siang, kalau siang itu udah capek udah lelah. Kalau udah mendengarkan, kayak berceramah di depan kita anak-anak tuh kan mulai bosan. Kita pakai metode, kita pakai media, apalagi berdiskusi berkelompok itu bisa membantu kita semangat untuk Oke Bu, pertanyaan saya kan mau jadi guru juga nih Bu. Juli besok mau PL nih. Jadi saya ingin tahu nih bagaimana sih trik dan tipsnya menjadi guru supaya bisa jadi guru favorit Bu. kayak gitu. Ada di sini ya. Kalau tip and tricksnya mungkin first impression ya, maksudnya gini, kita kalau sebagai guru itu maksudnya murid itu akan memandang, akan mengetahui, maksudnya dia itu akan mencap kita sebagai guru apa itu dari awal pertama kita masuk gitu. Kalau dari awal kita masuk kita udah tidak terlihat tidak berwibawa atau cengengesan, kadang kan ada gitu kan, maksudnya kita ketawa atau apa, nggak ada nampak wibawanya, nggak ada nampak sosok seorang gurunya, itu kan anak akan mudah maksudnya lebih tidak menghargai gitu. Gurunya pun nggak tegas, nggak bijaksana, nggak berwibawa, tapi bukan berarti tegas berwibawa di sini itu kita harus garang kilat, nggak juga gitu ya. Maksudnya itu gimana ya pembawaan kita itu, waktu kita baru pertama masuk, buatlah kesan pertama ketika anak-anak itu melihat kita tuh seolah-olah wah ternyata ibunya gini ya, ternyata ibunya seru ya, ternyata ibunya menarik ya, kayak gitu. Mungkin bisa menarik itu dari cara kita berbicara pertama kali, misalkan baru masuk kelas itu gimana cara kita berbicara, apakah kita langsung marah-marah atau kita langsung ketawa, atau bisa dari pertama kita masuk itu kita buat sesuatu hal yang menarik. Mungkin kalau di SD ya, karena saya berpikir dalam SD, anak SD itu suka dengan kayak ice breaking atau kayak games kecil di tengah pelajaran. Kalau di awal pertemuan anak-anak itu sudah merasa nyaman dan senang dengan kita, insya Allah di pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan dinanti-nanti. Bisa jadi kita jadi guru favorit kalau kita udah dinanti-nanti di depan kelas. Dan triknya itu berarti yang harus pertama yang kita lakukan membuat anak itu nyaman. Iya, bagaimana anak itu nyaman pertama kali bertemu dengan kita. Pokoknya pandangan pertama itu kita harus buat bagaimana dia itu memandang kita sebagai guru yang sangat menyenangkan, nyaman, dan juga bisa pun kalau di SD ya itu kan anak-anak kan kayak lebih mencari sosok kayak seorang orang tua ya, bisa mengadu, bisa apa. Terkadang guru SD ini ketika anaknya mengadu itu kan nggak dilayani, dibiarkan aja. Sedangkan yang dibutuhkan oleh anak-anak di usia SD itu kan memang yang kayak orang tua itu ketika dia mengadu kita ada responnya. Tapi mungkin beda lagi di SMP atau di SMA. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Iya.